Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim linahdiyana min ladunni Ibrahim hanifan. Wa ba'atha ilaina Muhammadin bin Abdillah wa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa yukhrijal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul 'alam. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adai bi qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, mulia tauhid. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, Bapak Haji Muhammad Muhalim MPDI, beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Saudara Sukamtebu, beserta Ibu dan para kasih, para penyelenggara beserta Ibu, dan juga para kepala KUA, dan juga para kepala madrasah, baik madrasah ibtidaiyah negeri, sanawiyah negeri maupun aliyah negeri, dan seluruh karyawan-karyawati ASN, PNS, P3K di lingkungan Kemenang Kota Sukoharjo, hadirin wahadirat yang berbahagia. Yang pertama dan utama, tentunya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini dalam keadaan cerah, dalam keadaan yang penuh semangat di tahun baru. Hari ini tanggal 6 Januari, kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka membangun sinergi, penguatan moderasi beragama, dan sekaligus meningkat profesionalisme sebagai ASN di lingkungan Kemenang Sukoharjo. Semoga Allah meridhoi kita semua, amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya banggakan, mohon izin, alhamdulillah di sore hari ini saya bisa hadir. Betul, ini merupakan kunjungan saya yang pertama setelah saya diamanati menjadi Kanwil Jawa Tengah, terhitung sejak tanggal 24 Desember. Saya tidak bermimpi ya saya ditugaskan di Jawa Tengah, karena kemarin saya masih sibuk mengurusi terkait dengan perhajian. Saya di Direktur Haji Dalam Negeri 3 tahun lebih, terus di Sekretaris di JPAU kurang lebih 3 bulan. Nah, terus tergeser ke Jawa Tengah. Kalau Bapak Ibu nonton Pansus, mungkin kenal dengan saya, karena salah satu tokoh Pansus. Jadi waktu Pansus sering diundang. Jadi memang ini yang pertama setelah dilantik, alhamdulillah saya bisa berkunjung, saya langsung bisa melihat langsung Bapak Ibu, seluruh keluarga besar Kemenang Kabupaten Sukoharjo. Saya bangga dan saya bersyukur. Semoga dengan semangat yang luar biasa didampingi para dharma wanitanya, ini bisa membuktikan bahwa kita sebagai barisan Kementerian Agama SDI Sukoharjo dalam mengawal moderasi beragama dan profesionalisme sebagai AMS. Bapak Ibu yang saya hormati, dan saya juga mengaturkan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Kemenang Sukoharjo yang telah mengawal kegiatan HAM ke-79 dari berbagai kegiatan, baik kegiatan fisik maupun non-fisik, baik kegiatan yang berbasis keagamaan maupun kegiatan yang berbasis sosial, yang semua ini adalah sebagai rasa kepemilikan terkait dengan Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama lahir sebagai amanat undang-undang. Jadi Bapak Ibu, Kementerian Agama lahir sebagai amanat undang-undang, bukan hadiah.
bukan keperluan, tapi sebagai amanat undang-undang. Ini yang harus kita pahami. Ya, dalam undang-undang kita sering mendengar dan bahkan menghafal terkait dengan kebebasan beragama dan negara menjamin tentang agama. Oleh karenanya negara yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke yang berbagai pulau, berbagai suku, berbagai ras, maka perlu ada satu kementerian yang mengatur tentang agama. Ini penting. Oleh karenanya keberadaan Kementerian Agama adalah kewajiban negara untuk agar Kementerian Agama mengatur kehidupan beragama. Bayangkan negara mana yang punya pulau sampai 17.000 lebih pulau. Ya, jadi kita punya pulau sekitar 17.503 pulau. Punya bahasa sampai dengan 700 lebih dari bahasa. Punya suku dan suku ras itu hampir 1.300. Kita negara kaya dari Sabang sampai Merauke. Kalau naik pesawat terbang dari ujung barat sampai ujung timur, begitu turun, ya kan? Itu benderanya masih merah putih. Coba kalau negara lain terbang 1 jam sudah ganti negara, ya kan? Tapi Indonesia terbang 6 jam masih bendera merah putih. Artinya apa? Bahwa negara Indonesia luas. Agama yang diakui dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Buddha. Agama yang diakui di Indonesia. Tapi agama juga banyak. Kalau ini tidak ada yang mengatur, coba bisa dibayangkan. Maka kehadiran Kementerian Agama adalah kewajiban negara untuk mendirikan Kementerian Agama. Maka siapapun presidennya, insya Allah Kementerian Agama akan tetap ada. Karena Kementerian Agama menjadi benteng NKRI yang menjaga kehidupan umat beragama agar umat beragama bisa ibadah dengan caranya masing-masing, dengan nyaman, ya dengan aman dan saling hormat. Itulah Indonesia. Maka Indonesia ini terkenal sebagai negara yang moderat, terkenal dengan negara yang rukun, bahkan menjadi laboratoriumnya negara-negara lain terkait dengan kerukunan. Ribuan suku, ratusan bahasa, ratusan pulau, tapi penduduknya rukun, damai, aman, dan nyaman. Bapak Ibu mau pergi kemana saja ke daerah Indonesia, saya yakin aman, tidak ada persoalan. Kita hidup berdampingan dengan agama lain, tidak merasa terganggu. Inilah kehadiran Kementerian Agama. Maka kita sebagai keluarga besar Kementerian Agama berkewajiban harus memiliki, merasa memiliki, dan merasa dimiliki oleh Kementerian Agama. Apalagi kita ada di dalamnya untuk membesarkan Kementerian Agama. Jadi kalau sekedar sekedar kita meriakan ini wajar. Tapi yang lebih lagi adalah merasa memiliki dan dimiliki oleh Kementerian Agama. Rasa memiliki dimanapun kita berada, baik dekat maupun jauh, kita menjaga. Merasa dimiliki dimanapun kita berada, ada yang khusus terkait Kementerian Agama, kita merasa terpanggil. Itu merasa dimiliki dan memiliki. Kalau dalam ilmu filsafat itu kaidah yang sangat tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya saya minta kepada seluruh keluarga besar Kemenang Kabupaten Suharto, marilah mulai saat ini tahun 2025 di era pemerintahan yang baru, Pak Prabowo Gibran, yang mengusung tema Kabinet Merah Putih yang menuju Indonesia Emas, umat rukun Indonesia Emas. Tema kita tahun ini, ayo kita sama-sama. Kita sebagai pegawai Kementerian Agama, kita miliki dan kita dimiliki, kita bangun dengan cara apa? Tadi, penguatan moderasi beragama dan profesionalisme ASN. Apa penguatan moderasi beragama? Bukan agamanya yang moderat, tidak, tapi yang moderat beragamanya, bukan agamanya. Kalau agama semua sudah moderat. Ajaran agama saya yakin semuanya ajaran kebaikan. Tapi yang perlu diperlukan adalah cara beragamanya. Cara beragamanya bagaimana? Cara di dalam kaifiat untuk beragama. Tatkala kita sebagai orang Islam yang tak meyakini keislamannya, tapi kita tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Kita tidak terlalu jauh ke kanan, kita tidak terlalu jauh ke kiri.
kiri, tapi wasabi di tengah-tengah. Kita yakin akan agama kita masing-masing, tapi kita menghormati agama yang lain dan kita tidak menyalahkan orang lain. Kita bisa hidup berdampingan, saling mengamalkan agama. Ini yang penting moderat, yang penting moderasi beragama. Kita sama-sama menjaga. Kita rukun, kita sama-sama menjaga, kita sama-sama ya, dalam sosialnya sama, dalam kebudayaannya kita masing-masing, tapi saling menghormati, saling menjaga dan sebagainya. Jangan sampai sebagai pegawai Kementerian Agama justru menjadi cikal bakal kekerasan atau radikal. Jangan sampai. Saya minta kepada Kemenang, kalau ada pegawai Kemenang yang malah justru menanamkan keradikalan, laporkan. Jangan. Karena kita sebagai pegawai Kementerian Agama harus memberikan contoh bagaimana mengawal kehidupan umat beragama. Kita memberikan contoh rukun, kita memberikan contoh kenyamanan dalam beribadah, kita memberikan contoh tauladan di dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Ini yang penting. Jadi inilah penguatan moderasi beragama. Bagaimana kita memahami diri kita beragama, kita sebagai Islam, atau yang sebagai Kristen, atau sebagai Katolik, sebagai Konghucu, Buddha dan lain sebagainya, memahami keyakinan agamanya masing-masing. Dan nanti dalam prakteknya kita menghormati agama-agama orang lain. Kita tidak mengganggu. Kenapa hal ini penting? Karena ada 3 pilar kerukunan. Kerukunan intern umat beragama. Apakah di Islam rukun? Ya. Karena di Islam banyak aliran, banyak organisasi. Organisasi besar, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Al-Sila, ada Al-Irsa, ada apa lagi? Banyak organisasi. Aliran-aliran di dalam juga banyak. Kristen juga banyak aliran-aliran. Kalau perjanjian lama, perjanjian baru, Hindu juga sama, Katolik juga sama, Buddha juga sama, Konghucu juga sama. Nah ini semua perlu di internal, saling menjaga. Kalau sudah rukun di internal, rukun antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat berkehidupan yang sama. Kalau itu sudah rukun semua, baru rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah kita sebagai Kementerian Agama, ayo kita mengayomi, memberi contoh, memberi teladan. Kita punya 5 budaya Kementerian Agama. Yang pertama integritas, 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 integritas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Inovasi, inovasi, inovasi. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Keteladanan, keteladanan. Itu 5 budaya kerja Kementerian Agama yang diambil dari berbagai sumber, berbagai diskusi yang diinternalkan menjadi 5, dan itu menjadi satu flow dalam implikasi kita untuk menjadi ASN. Pertama, integritas. Kita harus punya integritas. Integritas bisa diartikan kejujuran antara lesan, biqalbi, wal arkan, semua sama. Kejujuran, integritas, tekad, bulat untuk mengabdi sebagai pegawai, punya niat yang ikhlas. Kalau jadi ASN Kemenang tidak ikhlas, karena apa? Lambang kita ikhlas beramal. Jangan dibalik amal seikhlasnya, tidak. Ikhlas beramal. Jangan dibalik amal seikhlasnya. Ikhlas beramal itu artinya bahwa orang tua kita dalam menciptakan rukun ikhlas beramal punya pemikiran yang jauh. Kenapa? Nggak mau punya yang lain. Mungkin lu punya barakah atau lu punya masuk surga. Tapi lu punya ikhlas beramal. Coba kita bayangkan. Ternyata, ya, Bapak Ibu, Kementerian Agama itu kementerian yang mengurusi dari lahir sampai mati. Betul nggak? Dari lahir sampai mati. Saklar Kementerian Agama itu saklar terbanyak di dunia dan akhirat. Nggak ada yang saklar terbanyak, kecuali saklarnya Kementerian Agama. Sampai ujung sana, Nabrasa, KUA dan lain sebagainya. Jadi Kementerian Agama ternyata kementerian mengurusi dari hidup sampai mati. Coba para penyuluh kita kerjanya 24 jam. Ada orang sakit perut diundang entakin air, ya. Ada orang mati diundang suruh tahlilan dan lain sebagainya. Guru-guru kita
pegawai-pegawai kita di samping beliau tugas di kantor, pulang ke rumah ngurusin masjid, ngurusin musola, jadi tokoh masyarakat dan lain sebagainya, masih dianggap sebagai pegawai negara, dan itu masih dianggap sebagai kerjaan Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama kalau kita hitung-hitung, kalau nggak punya niat ikhlas nggak jadi terjadi. Kalau ada hitung 8 jam kerja selesai, tapi dibuat, maka kita beramal artinya bahwa kita bekerja di dalamnya ada nilai ibadah. Oleh karenanya saya mohon betul kepada Bapak Ibu sebagai pegawai karena kita punya niat yang betul-betul ikhlas beramal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Insya Allah kalau kita sudah punya niat yang ikhlas, kita kerja karena panggilan, kita merasa memiliki dan dimiliki oleh Kementerian Agama karena kita panggilan jiwa, panggilan keikhlasan tanpa ada pimpinan kita bekerja dengan baik. Tapi kalau kita kerja karena pimpinan, kita kerja karena yang ingin dilihat oleh atasan, kita akan capek. Bapak Ibu yang saya hormati, saya punya pengalaman. Saya walaupun orang darat, saya pernah ditugaskan di Pulau Seribu, kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun. Tatkala saya mau ditugaskan di Pulau Seribu, saya baru tahu Pulau Seribu itu mana. Padahal Pulau Seribu bagian daripada Jakarta. Ternyata kita harus naik kapal. Ya, naik kapal. Pulau Seribu itu ada 110 pulau yang dihuni oleh penduduk hanya 11 pulau, yang mau resort 9 pulau. Pulau yang paling jauh Pulau Sabira, kurang lebih 13 jam naik kapal. Kalau yang lain itu dekat, ada Tidur, Pulau Pramuka, dari daratan hanya 2-3 jam. Nah itu naik kapal. Karena tugas 4 tahun atau 5 tahun. Nah itu ternyata ya, karena kita merasa senang, ikhlas, tidak ada masalah. Harus naik kapal kadang malam, kadang siang, pas tugas, itu tidak ada persoalan, tidak merasa capek. Tapi kalau kita dalam hal apapun kita tidak ikhlas, saya yakin akan capek. Dan saya bersyukur, ya kan, tag atau logo daripada sebuah harga ini adalah ceria. Jadi kalau saya lihat mukanya harus ceria. Ya ceria, yaitu cepat, terus efektif, efisien, responsif, yang ikhlas dan akuntabel. Saya pikir itu bisa menjadi roh kita. Bagaimana kita cepat dalam hal apa mengatasi segala persoalan terkait tugas. Harus cepat, tidak boleh bertele-tele saat ini. Suruh membuat surat sampai sehari nggak ada zamannya. Mau surat sejam selesai, persoalan selesai. Itu harus cepat, efektif. Ya, bisa mengefektifkan waktu, tidak bertele-tele. Ini penting. Dalam hal tugas kita buat deklarasi yang dibuat, siapa bertanggung jawab apa dan bagaimana, ya secara cepat, secara efektif, responsif, punya respon yang cepat. Ya, ini ibu-ibu responnya harus cepat Bu. Jadi kalau sebagai dalam wanita responnya cepat, paham. Kalau suaminya pulang cemburu, jangan terburu-buru, tambah dalam. Ya, responsif. Kita harus punya respon yang cepat. Mengerti tanggap, kita paham. Saya dulu kalau menjadi staff saya paham. Kalau pimpinan saya bukannya cemburu, lebih baik saya menghindar. Kamu pasti akan berbeda. Dan itu udah paham aja. Ini pasti marah, gitu. Pasti baru dimarahin atasan. Pulang ke kantor masih marah. Nah ini juga ini responsif. Kita tanggap. Ikhlas tadi saya gambarkan. Kita ikhlas beramal. Ayolah kita tanamkan keikhlasan dari mulai niat. Kita menjadi pegawai bukan pemerintah yang mengajar, tapi Bapak Ibu yang melamar menjadi pegawai. Ingin menjadi pegawai, artinya kehendak sendiri ingin menjadi pegawai. Ayolah kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi pegawai yang baik, pegawai yang responsif, pegawai yang ikhlas, pegawai yang bisa cepat dalam hal segala persoalan, dan yang terakhir akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa yang kita kerjakan pasti ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kepada siapa? Atasan, kepada kantor, kepada pemerintah, dan yang paling penting adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja itu mengisi praktis kita, Bapak Ibu. Jadi kita bekerja itu mengisi praktis. Kalau kita tidak
integritas, penuh keyakinan, penuh kebenaran, penuh kejujuran, baru profesionalitas digambarkan seperti ini. Artinya bahwa profesionalitas itu bekerja dari A sampai Z, itu ada titik temu. Jadi kalau seandainya kita diperintah oleh pimpinan suruh rapat, dijalankan rapatnya sampai dia membuat laporan hasil rapat. Apa rapatnya? Dipimpin oleh siapa saja yang hadir, bagaimana pendapat yang lain, dan keseluruhan rapat apa itu dilaporkan. Itu profesionalitas, bekerja tuntas. Ini profesionalitas. Baik kepala KUA, profesionalitas dari mulai pendaftaran sampai dengan pernikahan, sampai dengan pelaporan selesai. Kepala madrasah, profesionalitas. Bagaimana dia mengarahkan edukasi, bagaimana dia mengarahkan tentang kompetensi sosialnya dan lain sebagainya, bisa profesionalitas. Sebagai aspek profesionalitas. Baru yang ketiga, inovasi. Inovasi itu adalah pembaruan. Kita harus ada inovasi. Kita tidak boleh saat ini tidak inovasi. Kita sekarang hidup di global. Global itu menjadi satu. Kita hidup di daerah global. Global itu menjadi satu. Artinya yang tadinya jauh menjadi dekat. Yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yang tadinya samar menjadi jelas. Ini global. Nah, di dalam hal kemudahan akses saat ini kita perlu berinovasi. Apa inovasi? Ubah-ubah, tidak monoton. Jangan sampai Anda bekerja monoton. Kita perlu berinovasi. Tahun ini ada kegiatan ini, tahun depan kegiatan apa? Bagaimana model-model sekarang berinovasi? Sekarang pemerintah Arab dalam hal ini luar biasa berinovasi. Kemarin ada istilah turun, mungkin ada istilah yang lain. Sekarang sudah istilah zona, istilah syariah. Di dalam pendidikan sekarang sudah ada kurikulum merdeka, KUA, Bimas Islam tentu. Ini perlu berinovasi. Bagaimana cara mengedukasi kepada para masyarakat, para penyuluh. Para penyuluh yang punya fungsi sebagai konsultatif, yang memberikan konsultan agama, berfungsi sebagai advokatif, pendampingan kepada para agama-agama yang pendampingan, memberikan edukasi, pendidikan. Ini juga bisa memanfaatkan edukasi yang ada di media sosial seperti ini. Bapak Ibu, kita lihat orang-orang yang terkenal saat ini, banyak yang terkenalnya melalui media karena dia berani berinovasi. Saya sering menyampaikan kepada para penyuluh. Ada penyuluh nggak? Mana penyuluh? Penyuluh tangan. Nah itu banyak penyuluh. Coba penyuluh, Anda tiap Jumat kan sering khotbah, ya kan? Sering khotbah. Cuma saya pesan aja, kalau satu bulan itu ada 4 Jumat, tolong yang khotbah itu hanya 3 Jumat. Yang 1 Jumat dengerin. Karena dengerin khotbah itu berat, ngantuk. Iya kan? Iya. Dan kita jangan khotbah terus. Kalau khotbah terus, nanti kita merasa benar sendiri. Jadi kalau coba kita khotbah boleh 1 bulan 3 kali. Nah, kalau kita khotbah, tolong ditulis. Ya ditulis, oh ini khotbah bulan ini, bulan Januari, ini memasuki bulan Rajab. Ya, apa isu yang bisa diangkat? Tulis. Nah nanti ditulis mana landasan Al-Qurannya, mana hadisnya, mana kolaborasinya, apa sudah ditulis, tafsirnya apa ditulis, menjadi satu teks. Dan nanti kalau sampai setahun mengumpulkan, itu bisa berapa judul? Nah, udah dulu seperti ini. Nah, dari judul itu nanti bisa diedit, bisa menjadi buku kumpulan khotbah. Minta pengantar sama bapak-bapak yang sudah keren. Cukup minta pengantar Pak Menteri, minta pengantar Pak Presiden. Nah, itu buku itu
kita jadi penyuluh atau kepala KUA, tolong ya kita rajin untuk menulis dan membaca. Karena ajaran kita untuk menulis dan membaca. Dan ini sebagai langkah inovasi. Yang kedua, kita punya YouTube. Coba kita punya TikTok. Ya kan kita bisa, TikTok itu bisa, YouTube bisa. Kita ceramah, kita masukkan di YouTube. Ya kan, siapa tahu orang yang sering melihat akhirnya tertarik. Ini lama-lama baru sebagai cara. Itu bisa dihubungi, bisa menjadi terkenal. Coba banyak orang terkenal melalui media sosial. Karena apa? Berinovasi. Berani inovasi itu berani keluar dari kebiasaan tapi menuju yang baik, bukan kebiasaan yang jelek. Ini berinovasi. Nah, baru yang keempat, tanggung jawab. Tugas penuh dengan tanggung jawab. Tidak mungkin kita tidak tanggung jawab. Segala hal akan dipertanggungjawabkan. Tadi saya katakan. Baru yang adalah keteladanan, kita memberikan teladan. Pegawai Kementerian Agama menjadi teladan. Bapak Ibu yang saya hormati, coba kita peragakan 5 budaya kerja. Ya, berdiri silakan, mau duduk silakan. Ya, berdiri aja supaya semangat. Ya, ibu dan wanita itu supaya paham. Jadi kalau saya bilang 5 budaya kerja Kementerian Agama, 1 integritas, integritas, integritas. Integritas itu di hati. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Inovasi, inovasi, inovasi itu menunjukkan pemikiran. Karena yang membedakan makhluk Allah dengan makhluk yang lain, dan dengan makhluk Allah antara makhluk manusia dengan yang lain itu adalah punya pemikiran. Tanggung jawab, dan keteladanan. Apa ya? Baik, 5 budaya Kementerian Agama. 1, integritas, integritas, integritas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Inovasi, inovasi, inovasi. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Terima kasih. Ya, saya yakin sudah hafal semua. Tinggal apa definisinya. Tolong diinternalisasi di dalam tugas hari ini. Bagaimana kita integritas, bagaimana kita profesionalitas, bagaimana kita menggali inovasi, dan bagaimana kita bertanggung jawab, dan bagaimana kita sebagai memberikan keteladanan. Tanggung jawab artinya apa yang kita perbuat akan kita bertanggung jawabkan. Contoh yang kecil saja, kita pernah belajar naik sepeda waktu kecil, belajar naik sepeda dan kita bisa. Tatkala kita sudah lama tidak naik sepeda, tapi tatkala dikasih sepeda pasti bisa naik. Saya jawab, karena apa? Ada rekaman kaki-kaki yang terkait dengan bagaimana kita pernah naik sepeda. Tapi kalau sejak kecil tidak pernah belajar naik sepeda dan tidak bisa, walaupun sudah usia 60 tahun naik sepeda, saya jamin masih akan roboh, tidak akan bisa. Karena tidak ada rekaman. Ini bukti kita tanggung jawab. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, suatu ketika ada tanggung jawab, ada proses bertanggung jawab. Makanya kenapa di dalam kehidupan sehari-hari kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik, berkata baik, dan lain sebagainya. Tatkala kita mau jatuh, kita ingat. Begitu kita melihat hal-hal yang bagus, subhanallah atau alhamdulillah. Karena untuk membiasakan yang merekam data kita agar kita bisa bertanggung jawab tatkala dalam posisi-posisi tertentu. Ini penting. Nah, oleh karenanya kita sebagai ASN di dalam bekerja, tentunya kita bukan bekerja asal-asalan, tapi
tapi bagaimana bekerja sesuai dengan regulasi, bekerja sesuai dengan aturan, bekerja sesuai dengan koridor, agar kita bisa mempertanggungjawabkan. Karena pertanggungjawaban bukan di saat ini, tapi bisa di saat yang akan datang. Banyak ya sudah selesai jabatannya, masih harus bertanggung jawab. Ini yang kedua. Nah, yang kelima adalah keteladanan. Nah, kita ingin sebagai pegawai Kementerian Agama, ayo kita memberikan teladan. Teladan kepada siapa? Diri sendiri. Kita tidak satu diri kepada yang lain. Ayolah kita teladan bangun dari diri sendiri. Kita nggak usah diri. Ya, kita masuk tepat waktu. Kita pulang. Kita mengerjakan tempat tugas. Nggak usah iri, wah dia saya masuk siang. Nggak usah. Kita tunjukkan diri sendiri. Kita teladani diri sendiri. Kita atur diri sendiri. Saya sebagai karyawan Kementerian Agama, saya masuk jam 7.30, saya pulang jam 4. Kalau masih ada kerjaan kita tuntaskan, kita berkoordinasi dengan baik, kita bekerja sama dengan baik, dan lain sebagainya. Kita sebagai BKUA melayani, kita tunjukkan teladan. Kita layani dengan baik, ya tidak usah memandang. Ya, kalau yang nikah datangnya pakai jalan kaki, pelayanannya yang baik. Kalau yang pakai mobil yang baik, enggak. Kita layani dengan baik. Pendidikan juga sama, di masyarakat juga sama, para penyuluh semua sama. Kita layani dengan baik. Kita berikan hak dan kewajiban kita sebagai ASN. Saya yakin kalau kita bangun teladan dari diri kita bangun teladan di lingkungan kerja kita bangun teladan di masyarakat kita akan menjadi pionir perubahan dan pionir yang moderasi beragama. Karena prinsipnya Kementerian Agama tidak lain adalah menjaga kehidupan umat beragama. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa sebagai bukti pengawalan ya keagamaan. Itu sebagai bukti sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya bahwa kita di dalam hal menjalankan tugas, menjalankan kewajiban dan lain sebagainya, kita tidak terlepas dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan inilah yang harus kita tanamkan, yang harus kita bekali kepada kita semua agar kita bisa menjadi pegawai Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya aturkan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan Kabupaten Sukoharjo atas dedikasi yang baik, dan saya melihat kecerahan, ceria sebagai logo dan internalisasi 5 budaya kerja. Semoga ke depan di tahun 2025 ini banyak inovasi yang dibangun dan kita terus mengawal moderasi beragama dan menjadi pegawai yang profesionalitas, pegawai yang betul-betul memiliki dan memiliki Kementerian Agama. Dan ini saya temukan, saya lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu di Kabupaten Kamanan Sukoharjo. Sekali lagi terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu bisa berkolaborasi, bisa menunjukkan ya integritas yang baik dalam mewujudkan ASN yang profesionalitas. Semoga Allah melindungi kita semua dan kita senantiasa sehat, kita senantiasa semangat, dan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Wakil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan